Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2021, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, muatan pelajaran matematika bersama Ibu Mina. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu ingatkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan modul 3A-nya. Silahkan Ananda buka halaman 112 sampai halaman 113. Lalu siapkan juga buku tulis serta alat tulisnya seperti pensil, penghapus, dan penggaris. Jika sudah semuanya dipersiapkan, mari kita ucapkan basmalah sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan yang terbuat dari garis bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama, mengenal pecahan. Yang kedua, mengenal pecahan sederhana. Dan yang ketiga, mengenal pecahan senilai. Mari kita simak video pembelajaran hari ini dengan duduk yang tegak, tapi tetap rileks. Baik, yang pertama kita akan mengenal pecahan. Apa sih pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat. Nah, nanti akan Ibu jelaskan kenapa dia bukan bilangan bulat. Lalu, dia juga merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Dan digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Lalu digunakan juga untuk menyatakan suatu bagian dari kelompok benda. Contohnya, nih, ada biskuit. Siapa yang suka makan biskuit seperti ini? Ya, biskuit ini berapa bagian? Ada satu bagian. Dari berapa bagian? Dari satu. Maka, satu biskuit ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/1. Makanya kenapa dia bukan bilangan bulat? Karena dia ada pernya nih, ada garis ini. Disebut pecahan. Nah, kenapa juga merupakan bagian kesatuan dari keseluruhan? Jadi semuanya itu dihitung. Dan ini digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ada contoh yang kedua nih. Sebelum contoh yang kedua, Ibu jelaskan lagi. Nah, kenapa satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1? Karena satu bagian dari satu bagian yang sama ya, yang tadi Ibu jelaskan. Nah, untuk menjelaskan dua yang akhir ini, yang ini dengan yang ini, ada contoh yang kedua. Nah, biskuitnya Ibu bagi menjadi 2 dengan sama besar. Yang atas dengan yang bawah itu Ibu bagi 2 dengan sama besar. Nah, ini menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Benda utuhnya itu kan semua satu biskuit, cuman Ibu bagi 2. Ya. Nah, menyatakan suatu bagian dari kelompok benda. Kenapa seperti itu? Nah, ini. Satu biskuit ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan 1/2. Kenapa 1/2? Nah, yaitu satu bagian dari 2 bagian yang sama. Jadi, kalau misalkan ini nih dibagi, yang atasnya itu adalah 1. 1 dari berapa? Dari 1, 2. Dibaginya berapa bagiannya? Ya, ada 2 gitu. Jadi, kita tulisnya 1/2. Makanya itu menyatakan bagian utuh dari benda dan bagian dari kelompok benda. Kelompoknya itu ini hanya 1. Dari berapa nih dipotong berapa kali? Ada dipotongnya 2 kali. Seperti itu. Lalu, pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. Jadi, kalau pecahan itu ada ciri khas pernya. A/B ini, A-nya disebut pembilang dan B-nya disebut penyebut. Ya. Nah, dengan ketentuan
A dan B ini bilangan cacah. Jadi 1, 2, 3, 4 sekali seterusnya ya. Dan B ini nggak boleh kita isi dengan 0. Jadi A per B ini bilangan cacah 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan B ini nggak boleh sama dengan 0. Jadi pecahan ini adalah dinyatakan A per B dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, karena sekarang kalian sudah mengenal pecahan, sekarang kita mengenal pecahan sederhana. Ibu mempunyai contoh yang pertama. Tadi, biskuit ini kan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Maka kita dapat tulis dengan 1/2 karena satu bagian dari berapa? 1, 2. Ya. Maka bisa kita baca itu 1/2. Atau kita bisa baca juga 1/2. Ibu punya contoh lagi yang kedua. Nah, biskuitnya ibu bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka ibu akan tulis kalau misalkan satunya ini kita ambil, maka ibu akan tulis 1 dari berapa nih bagiannya? 1, 2, 3. Jadi 1/3. Atau bisa dibaca juga 1/3. Jadi kalau misalkan di atasnya ada angka 1, kalian bisa baca 1/4 ya. Ini 1/4. Kalau misalkan 1/4 berarti bisa ditulis 1/4 juga atau bisa dibaca 1/4 seperti itu. Lalu contoh yang ketiga. Nah, di sini ibu mempunyai persegi panjang yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan hitung nih bagian yang berwarna merahnya ada berapa. Bagian yang berwarna merah itu ada berapa? 1, 2, 3. 3 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3/5. Dibacanya 3/5. Mana yang disebut pembilang? Pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya 5. Sip, ya tadi udah dijelaskan. Lalu, bagian yang berwarna putih, berapa nih kita tulis kepecahannya? Yang warna putih ada berapa? 1, 2. Maka kita tulis 2 per. Dari semuanya bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulislah penyebutnya 5. Jadi dapat dibaca 2/5. Ini untuk contoh nomor 3. Lalu contoh nomor 4. Ada soal cerita nih. Ayah menyiapkan makanan untuk burung peliharaannya. 1 bungkus makanan dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Ingat ya, kalau pecahan harus bagiannya itu sama besar. 2 bagian diberikan kepada burung perkutut dan 4 bagian diberikan kepada burung merpati. Jika ditulis dalam bentuk pecahan adalah, nah kita tulis dulu nih, si burung perkutut berapa bagiannya? 2. Kita tulis berarti 2 per. Semuanya berapa? 6 kan tadi dibagi 6 bagian sama besar. Jadi kita tulis 2/6. Itu untuk burung perkutut. Bagaimana dengan burung merpati? Karena burung merpati diberikannya 4 bagian, maka kita tulis 4 per. Bagian semuanya berapa? 6. Jadi burung merpati ini adalah dapatnya 4/6. Seperti itu ya. Oke, contoh terakhir. Ada contoh pecahan sederhana nomor 5. Seorang petani akan menempatkan kucing peliharaannya di suatu kandang. Bukan petani mungkin ya. Ini berarti peternak ya. Seorang peternak akan menempatkan kucing peliharaannya di suatu kandang. Kandang akan dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kandang itu akan diisi 2 bagian kucing berwarna kuning, 4 bagian kucing berwarna putih, dan 2 bagian kucing berwarna hitam. Buatlah bentuk pecahan
dari pembagian kandang tersebut. Hampir sama dengan nomor 4 ya. Kita cari dulu pecahan dari kucing warna kuning. Kucing warna kuning itu 2 ya, jadi 2 per berapa bagian semuanya? 8. Oke, pintar. Lanjutkan, kucing putih kebagiannya berapa? 4. Berarti kita tulis 4 per berapa bagian semuanya? 8. Pintar. Lalu kucing hitam. Berapa bagian? 2. Berarti kita tulis lagi 2 per. Dari berapa? Dari 8. Jadi kucing kuning 2 per 8, kucing putih 4 per 8, dan kucing hitam 2 per 8. Kita gambar kandangnya. Karena kandangnya 8 bagian, kita buat dulu kandangnya. Ada 8. Lalu kucing kuning, kita warnain warna kuning. Berapa? 2. 2 warnain. Benar gak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang kuning 2 per 8. Kucing putih 1, 2, 3, 4. Dari 8. 4 kena 4 per 8. Betul? Betul. Ininya ada 4. Semua jumlah kandangnya ada 8. Dan terakhir kucing hitam. Ada 2. 2 dari 8. Betul juga ya. Diwarnain warna hitamnya 2. Gitu. 2 dari 8. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pecahan sederhana. Sekarang kita akan mengenal pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Kok bisa? Nah, Ibu punya contohnya. Contohnya adalah 1 per 2. 1 per 2 ini akan sama dengan pecahan yang lain. Caranya bagaimana? Caranya itu bisa dikali. Jika pembilang Ibu kali 2, maka penyebut pun dikali 2. Kenapa, Bu? Nggak dikali 1? Karena kalau dikali 1, pasti hasilnya akan sama, 1 per 2. Jadi bukan pecahan senilai. Kalau pecahan senilai itu berarti kalikan selain angka 2. Misal, sekarang 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Maka pecahan senilai dari 1 per 2 adalah 2 per 4. Karena 1 per 2 pembilang dan penyebutnya sudah dikalikan 2. Sekarang kita ubah lagi nih 2 per 4-nya. Karena tadi kata Ibu silahkan mengalikan selain angka 1. Ibu akan coba 2 per 4 pecahan senilainya berapa? Ibu akan kalikan dengan 3. Ya, 3 ini ketika pembilang dikalikan 3, penyebut pun juga akan dikalikan 3. Maka pecahan senilai dari 2 per 4 yaitu 2 kali 3 berapa? 6. 4 kali 3, 12. Jadi pecahan senilai dari 2 per 4 adalah 6 per 12. Ibu, apakah harus dikali? Tidak. Bisa dikali dan bisa dibagi. Kenapa bisa dibagi? Kalau misalkan kamu punya angka besar, tapi pengen tahu pecahan senilainya, pengen yang lebih kecil misalkan. Nah, itu bisa kalian bagi. Kalau dikali, pecahan senilainya lebih besar dari pecahan yang kita cari pecahan senilainya. Kayak ini 1 per 2 lebih besarnya berapa? Maka kita kalikan 2. Ini juga sama. 2 per 4 pecahan senilainya berapa? Kalau pengen dikalikan dengan 3 gitu. Lebih besar gitu ya. Kalau misalkan pengen lebih kecil, kalian bisa bagi. Tapi baginya harus keduanya bisa dibagi dengan angka tersebut. Misal, 3 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa kan? Maka bukan 2. 3 bisa dibagi 3? Bisa. Kalau 3 bisa dibagi 3, kita lihat lagi 9-nya bisa nggak dibagi 3? Oh bisa, oke berarti kebetulan 9-nya bisa dibagi 3. Kalau misalkan tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita cari lagi. Nah, karena udah bisa antara pembilang dan penyebutnya dibagi 3, maka kita tinggal bagi 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Jadi pecahan senilai dari 3 per 9 adalah 1 per 3. Nah, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Seperti apa sih ini garis bilangannya?
Nah, bagaimana cara membacanya? Berdasarkan garis bilangan, membacanya itu pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Nih, ada nih, 1/5 itu berarti sama dengan 2/10. 1/4 itu sama dengan 2/8. 1/3 sama dengan 2/6. 2/5 sama dengan 4/10. 1/2 sama dengan 2/4 dan sama dengan 3/6 dan seterusnya. Ibu, kenapa sih 2/2 sama dengan 3/3 sama dengan 4/4 sama dengan 5/5 sama dengan 6/6 dan seterusnya sampai bawah? Karena kalau misalkan kita punya pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, itu pasti hasilnya 1. Jadi 2/2 itu sama dengan 1. 3/3 sama dengan 1. 4/4 sama dengan 1. 5/5 sama dengan 1. Dan seterusnya sampai 100/100 pun pasti sama dengan 1. Makanya di sini dia nilainya sama. Seperti itu karena pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Seperti itu ya. Semoga pembahasan hari ini kalian dapat memahaminya. Seperti biasa, setelah Ibu jelaskan video pembelajaran hari ini, maka di akhir pembelajaran akan diberikan tugas. Tugasnya silakan Ananda buka paket 1 latihan penilaian harian 4, buku modul 3A. Ya, halaman 118 sampai 119, nomor 15 sampai nomor 21. Silahkan Ananda kerjakan dengan mandiri dan teliti. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke WhatsApp wali kelasnya masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui aplikasi Edmodo paling telat pukul 8 malam. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.